Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga sudah makan siang semua ya. Oke. Biar semakin semangat rutinitas Anda. Apapun pekerjaannya, semoga Allah mudahkan keluarga Sip. Dan yang pasti adalah suatu kebaikan juga yang Anda kerjakan. Nah, sesuai dengan tema pembahasan kita di hari ini, tentunya kita hadir di program spesial talk show dengan pembahasan lika-liku perjalanan seorang relawan kebencanaan juga kemanusiaan. Bersama dengan narasumber kita sudah hadir di studio ini. Beliau adalah salah satu masyarakat relawan Indonesia atau MRI Sumatera Barat. Ada Ahmad Shaulina Dima. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke, Nadima, tapi dipanggil Bima. Ini datangnya dari mana ini? Boleh cerita. Panggilan dari orang tua sih sebenarnya. Oke, baik. Kenapa nggak Nabima aja? Gimana ya? Kami tiga beradik tuh pakai Nadima semua. Jadi rasanya Bima sebagai anak pertama tuh pengen ngebesarin branding Nadima dulu. Oke, baik luar biasa. Ini kalau kita bahas ini kayaknya panjang gitu. Oke, baik. Keluarga Sip, untuk Anda yang ingin bertanya silakan nanti kita tunggu atensi Anda ya. Di via WhatsApp juga bisa, atau DM langsung bisa juga. Anda bisa mention di atau komen di bagian flyer yang sudah kita share up di salah satu platform media sosial yang di Instagram ya. Baik, hingga 1 jam ke depan keluarga Sip kita akan bincang banyak banget ini bareng Bima, salah satu relawan ini dari Sumatera Barat. Kita dengarkan lika-liku perjalanan beliau selama menjadi relawan kebencanaan dan kemanusiaan. Nah, Bima, sudah banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk ya Bima ya. Tapi kita coba brainstorming dulu ini alasan kenapa. Karena relawan ini Bima kita lihat ya, ada suatu hal atau aktivitas yang mulia gitu kelihatannya sama beberapa orang gitu. Tapi nggak semua orang mau ambil alih tugas ini gitu Bima, karena alasan nih banyak mungkin ya alasannya. Dan memang adalah orang-orang luar biasa yang menjadi relawan ini. Nah, alasan Bima atau kenapa sih Bima mau memilih menjadi seorang relawan ini Bima? Oke, dari kacamata Bima sekarang sebenarnya kemanusiaan, relawan itu privilege-nya kita sebagai manusia. Cuman kebanyakan kita nggak ambil, mungkin karena entah sibuk atau sebagainya. Atas nama privilege kan banyak orang yang nggak mau ambil ya, karena satu dan lain hal gitu. Nah, bagi Bima, kayaknya ini jadi apa ya? Jadi titik balik hidupnya kayaknya di sini kayaknya. Gitu. Bima ngelihat ini kayaknya wangi juga nih kalau di dalami ini gitu. Oke, wangi juga gitu ya. Tapi mungkin hal positif ini gak semua tadi ya. Ada privilege, jadi gak semua orang bisa ambil karena alasan ini dan itu gitu ya Bima ya. Nah, kira-kira kapan Bima mulai terjun dalam dunia relawan? Apakah memang dari kecil sudah suka dengan yang berbau kerelawanan ini, atau mungkin baru-baru ini gitu loh? Oke, kalau terlibat berlembaganya tuh mungkin 2017-18. Tapi kan salah satu pemantik awalnya adalah orang-orang yang biasanya pada akhirnya candu ngebantu. Dia ngerasain tuh betul nikmatnya dibantu orang lain. Jadi dia kayak apa ya, kayak nularin semangat bantu. Karena kan yang Bima tahu, warisan asli orang Nusantara sebenarnya bukan materi, bukan apa, tapi gotong royong sebenarnya. Nah, Bima pikir Bima dibantu orang tuh Bima ngebantu orang lain ngebantu orang lain. Itu kayaknya pola awal dari kemanusiaan, dan memang pengen terlibat ke sana satu saat nanti. Itu ngomongnya waktu di sekolah loh kan. Karena pas kuliah ketemu gitu. Baik. Nah, untuk menjadi seorang relawan ini Bim, kalau kita lihat juga ya beberapa orang mereka awalnya sudah ikut terjun dalam sebuah proyek kah atau suatu kebencanaan gitu, tapi lama-kelamaan kayak ini it's not me gitu loh, kayaknya nggak akan bisa kelanjutan. Tapi Bima sepertinya masih berlanjut kah sampai saat ini, ibaratnya sudah menemukan that is my passion. Saya memang suka banget nih kayak relawanan gitu, jadi maunya memang ya bahasa orang mungkin mewakafkan diri aja di sini gitu, atau bagaimana Bima? Kalau Bima memang coba untuk menghibahkan diri Bima. Nah, karena gini Kak, dari kisah Bima yang coba Bima terapin dulu itu adalah Bima kan orang yang baru berangkat merantau ya. Bima juga baru memulai hidup di dunia luar karena memang dari kecil tuh di kampung kan. Nah, di satu sisi Bima pengen ngebantu orang lain, di satu sisi Bima pengen bantuan ini tidak semata
bantuan itu nggak pernah sia-sia, cuman memang pengen rekamnya ini jadi, kalau bahasa sekarang namanya portofolio namanya. Iya, baik. Makanya baik. per hari itu Bima memutuskan untuk gimana kalau aku hibahkan diriku untuk kemanusiaan. Dan sekarang segala sesuatu yang Bima jalani di karir Bima itu uji cobanya kemarin pas jadi relawan. Wow, keren banget ini. Semuanya. Berarti Bima hari ini adalah bagaimana Bima dulunya gitu ya? Iya, ketika jadi di Bima tuh relawan. udah ngerefleksiin itu sebelumnya Baik, gitu. baik. Jadi portofolio yang dimaksud ini Bima, mungkin kalau kita ngelihat ya portofolio itu lebih ke convention atau suatu hal yang berbau profesional. Yeah. So, what does it mean of portofolio Bima di sini? Pertama berangkat dari ini, pengalaman itu kan bagian dari portofolio juga. Ya, Sebenarnya baik. Yang banyak dari orang tidak sadari adalah portofolio itu bukan bentuk hasil kerjanya aja, tapi gimana kita ngejalaninnya, gimana kita ngedelivernya sampai itu selesai, sampai bisa diceritakan ulang. Itu memang kita pegang kendali seluruh kisahnya kan. Baru itu nanti baru jadi jadi satu rekaman yang nanti orang lihat ke depannya. Nah, Bima dulu di relawan tuh memang Bima kan manusia random yang bergelut di banyak bidang ceritanya. Oke, gitu. coba ceritain di spill dulu dong manusia random ini seperti apa sih yang banyak bergelut di berbagai bidang? Apa aja Orang kebanyakan ngerasa tidak menemukan skill. Kalau Bima alih-alih ngerasa tidak menemukan, Bima cicip semuanya. Tapi kalau terjun langsung ke lapangan profesional, belum tentu masyarakat mau pakai. Teman-teman. Tapi kalau ini barang yang kita hibahkan, tentu dalam kadar baik ya. Kita bukan uji coba yang jelek-jelek. Memang skill ini kita totalitas juga di dalamnya, dan ternyata hasilnya bagus dan berkelanjutan semuanya. Baik. Kata-kata perempuan yang multitasking kayaknya dipatahkan oleh Bima. Waduh. Ternyata boleh laki juga bisa multitasking, Bima lebih ke multifungsi gitu. sih kayaknya. Multifunction gitu ya. Bisa aja ditempatin di mana aja gitu. Baik, Bima selama terjun menjadi relawan gitu ya. Tadi SMA justru mulai tertarik, bahkan kalau secara kelembagaan dari 2017 itu cukup lama juga gitu ya sampai saat ini. Apa lika-likunya Bima, perjalanan Bima selama menjadi relawan, atau apa momen pertama kali terjun Bima sebagai relawan? Apakah itu kebencanaan atau seputar kemanusiaan saat itu pertama kali terjun sebagai relawan? Berangkatnya sebenarnya dari kemanusiaan. Baik. Cuman kebencanaan itu kan bagian daripada kemanusiaan kan. Nah, di sana Bima ngelihat ternyata kalau mau ditelisik lebih jauh lagi, kemanusiaan itu sangat amat luas. Baik. Sangat amat luas. Pada awalnya kalau di kebencanaan kan kita ngebantu langsung itu secara tenaga mungkin ya, cuman bantuan tuh dari orang lain kan. Tapi kemanusiaan ini kayaknya lebih deep lagi, lebih dalam lagi, karena ketika kita bantu orang lain, bantuannya bisa langsung dari kita, rencananya bisa langsung dari kita gitu. Outputnya pun langsung bisa kita ambil langsung kan. Nah, Bima ngelihat jauh ke depan, kayaknya kemanusiaan yang akan lebih fokuskan. Nah, tapi kalau dibilang lika-likunya, Bima pernah ngerasain satu momen yang mungkin agak kalau tadi wangi nih agak yang nggak wangi ya. Oke, seperti jelek apa itu? Jelek nggak, cuman nggak wangi aja. Ternyata tidak semua kebaikan itu menghasilkan kebaikan. Baik. Karena kalau kita ngebantu orang yang nggak butuh-butuh amat, kayaknya dia ngerasa kayak itu tuh ya udah sih lu bantu gua, udahlah kita. Oke, baik. Jadi harganya tuh nggak, jadi habis tuh ya agak pilih-pilih juga sih. Cedera nggak kemanusiaan, cuman lebih ke namanya nolong tuh based on manfaat ya. Jadi berangkat dari problem, pecahin masalah, baru straight to solusinya gitu. Kalau dia nggak ada masalah, kayaknya nggak dulu. Oke, baik. Nah, beralih profesi sekarang menjadi seorang problem solver gitu ya. Dan dilihat tadi ada sebuah kalimat Bima yang menarik perhatian kita gitu ya. Tidak semua kebaikan berbalas kebaikan. Ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut Bima, tapi di segmen kedua Keluarga Sip ya. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM. Inspirasi keluarga Anda. Kita putarkan ini Keluarga Sip pada musik positif yang baru masuk di list kita spesial untuk Anda, Intim dengan Dia. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih dalam program spesial talk show ya, dengan pembahasan terkait dengan lika-liku perjalanan seorang relawan kebencanaan juga kemanusiaan. Ada masih juga bersama dengan narasumber kita, ada Ahmad Shaulina Dima selaku masyarakat relawan Indonesia.
atau MRI Sumatera Barat yang kerap disapa Bima. Keluarga Sip, di segmen pertama kita sudah bahas terkait dengan bagaimana startnya Bima terjun sebagai seorang relawan, dan ternyata ketika menjadi bagian dari relawan ini mempunyai pengaruh yang cukup banyak dari perjalanan hidupnya gitu ya. Jadi ternyata kisah-kisah perjalanan Bima setelah menjadi relawan ini itu sedikit banyaknya bermula dari Bima terjun pertama kalinya menjadi seorang relawan gitu ya Bima. Di segmen kedua ini Keluarga Sip ada last statement dari Bima di segmen pertama yang mengatakan bahwa tidak semua kebaikan dibalas atau berbayar kebaikan juga. Kadang sometimes kita ketemu dengan oknum mungkin ya, atau beberapa orang yang tidak mungkin menghargai kebaikan kita gitu ya, atau salah memberikan, sehingga kebaikan kita yang kita harapkan pay it forward gitu, ngasih ke satu ternyata balasannya ke yang lain. Itu mungkin harapannya gitu kali ya Bim. Iya. Tapi ternyata malah sebaliknya gitu, alih-alih mau ikhlas, mau dapat pahala, kita malah mengumpat atau mungkin kesal, aduh salah lagi gitu, aduh ini nggak tahu terima kasih dan sebagainya gitu mungkin ya. Dan ini sebenarnya lucu ya, kalau lucu dalam artian Keluarga Sip ya, ada mungkin beberapa oknum yang tidak memanfaatkan ini dengan hal yang baik juga gitu ya. Nah Bima, sekarang aktivitas Bima ini dibilang multifunction, banyak hal yang dilakukan gitu ya Bima ya. Banyak hal yang dilakukan. Dan kita dapat info Bima sekarang juga terjun sebagai relawan kemanusiaan dengan fokus ke UMKM gitu ya. Iya. Para pelaku usaha kecil gitu ya, dan juga solving problem mereka. Nah, problem solver mereka. Boleh cerita dong Bima ini terkait dengan hal ini, asal mulanya seperti apa gitu ya. Oke, gini. Kan sebelum itu terluka di bidang yang sama. Baik. Nah, tapi Bima coba untuk karena jadi relawan kan nggak habis-habis belajarnya. Nah, jadi Bima kayaknya itu pertama kalinya Bima patah hati di dunia itu. Nah, makanya Bima belajar ikhlas. Nah, kakak tahu nggak? Bima tuh punya kunci ikhlas sendiri. Oke. Coba tebak apa namanya? Apa kunci namanya? Ikhlas itu adalah pikun bagi Bima. Pikun. Karena gini. Menarik. Karena gini. Sebenarnya kita memang harus lupa sama kebaikan yang kita buat. Yang nggak boleh itu lupa buat baik. Iya. Nah gitu. Jadi karena sebenarnya tadi udah lupa sama kebaikan yang entah ada harganya, entah tidak dihargai sama orang sama sekali mungkin kan. Nah makanya lanjut nih. Tapi kayaknya bidang yang lebih spesifik lagi. Gitu. Memang dicari ini mana nih yang butuh nih gitu. Well, itu awal mulanya ya. Nah, ini itu titik baliknya. Siap. Ini anak pinter banget ya Keluarga Sip ya. Kadang orang kalau udah kecewa males lagi buat ngelakuin hal yang sama. Tapi ini malah jadi lebih baik, dan move on-nya itu pinter gitu. Dan artinya move on-nya ke arah yang baik gitu loh ya. Dan sekarang malah terjun kepada dunia kerelawanan yang lebih spesifik. Nah itu apa itu Bima? Gini, Bima ngelihat di era Bima sekarang ya. Di era sekarang sebenarnya kita pasti banyak baca satu kutipan yang gini, modern problem need modern solution. Oke. Nah, cuman kebanyakan masalah yang ada di muka bumi itu sekarang mereka tuh pakai pendekatan konvensional. Yeah. Di semua lini. Nah Bima pengen sekarang pakai pendekatan yang menurut Bima lebih sesuai lagi yang Bima kuasai, karena kan toh pada akhirnya ngebantu itu kan nggak harus materi ya. Yeah. Bisa jadi kalau Bima bantu ngebukain jalan dengan cara Bima bisa lebih oke gitu. Karena toh pada akhirnya kalau ngasih ikan dia makan sehari, ngasih pancing dia makan, bisa dia cari ikan lebih banyak lagi gitu. Gitu. Nah Bima coba ngasih pancing nih, pancingan ini ke mereka, entah dalam tools apalah misalkan. Ya, berarti solusinya lebih kepada bagaimana mereka bisa berdaya gitu ya. Mereka bisa melakukan usaha yang lainnya dengan daripada bantuan materi mungkin berhentinya nyampe di sana aja, tidak berkelanjutan gitu ya Bima ya. Nah, lika-likunya lebih mah ketika terjun di dunia kerelawanan membantu para UMKM sebagai problem solver mereka, ada lika-liku juga pasti dong ya. Boleh yang cerita juga. Banyak kayak ini, ada yang pertama, yang kedua, ketiga. Iya, pertama gini. Mereka nggak jujur sama masalahnya. Kan kalau kita solving problem itu kan straight to the point ya, maksudnya kita apa yang mau dipecahkan, itu solusinya. Nah dia nih bermasalah misalkan di manajerialnya, yang dia minta tuh misalkan Bima bisa kasih dia web company profile misalkan, ya nggak selesai gitu. Kalau yang luka kakinya yang diobatin keningnya di mana gitu. Jadi di sana tuh lika-likunya tuh. Itu tuh menciptakan masalah baru. Menciptakan masalah baru lagi. Nah, Bima nggak pengen kayak gitu. Jadi akhirnya Bima tuh memang benar-benar Bima telisik nih.
bukan orang yang Bima bantu judulnya, tapi memang Bima klasifikasikan penerima manfaat. Oke. Berdasarkan masalah mereka masing-masing. Gitu. Ya, baik-baik. Nah, keluarga sih Bima sebagai problem solver dari para UMKM gitu ya. Nah, kira-kira Bima tadi sudah menspesifikasikan dengan istilah penerima manfaat. Apakah ada kriteria atau cara seleksi dari Bima sendiri sehingga tidak terjadi lagi nih kesalahan dalam memberi bantuan misal? Seperti itu. Karena sebenarnya nggak ada yang salah Nggak loh. ada yang salah. Atas nama kebaikan tuh, Iya, nggak ada kebaikan yang tuh ya salah. baik kan. Cuman satu kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Atau Iya. kayak yang namanya nyuci di air kotor kan, judulnya aja nyuci kan ngotorin kan. Benar banget. Bima nggak pengen ciptain masalah baru. Jadi memang Bima harus Selektif banget ya. selektif banget nih sama ini. Tapi sebenarnya kalau dibilang itu salah mereka nggak juga. Nah jadi di awal tuh Bima tetapkan ini orang nih pengen dibantu, yang dia tuh satu dia punya visi atas usaha dia sendiri. Jadi Bima ngebantu akselerasi bisnisnya gitu. Karena itu yang Bima jalani sekarang gitu. Nah jadi memang itu aja. Nah kalau mereka punya visi yang bagus, kayaknya Bima bisa berduyun-duyun ngajak orang lain untuk bantu mereka. Karena memang kemarin Bima sempat mention sebenarnya di Instagram, memang akan bikin komunitas baru yang itu tuh memang problem solver di dunia IT gitu. Oke. Udah sempat bikin sesi Q&A juga, banyak banget orang request gitu. Nah, di situ lo memang lihat nih kayaknya satu saat nanti akan Bima laksanakan nih gitu dengan orang banyak. Kalau sekarang kan sebaik-baik pengajarannya percontohan ya. Iya. Nah jadi Bima ngelakuinnya by myself aja, Bima sendiri yang ngelakuin. Karena tunggu orang lain tuh kayaknya nggak sedep, nggak asik nunggu orang lain. Jadi harus mulai Ya, harus dari mulai start dulu, from nanti yourself orang ya. nyontoh gitu. Nanti dia aja. Orang kalau nggak ada contoh, biasanya orang kayak orang ngelihat visi kita tuh nggak sebegitunya lah kak gitu. Iya. Lu orang baik gitu, lu berjanji akan buat baik gitu, tapi kalau belum dilakuin, ini orang kayaknya cuma bermimpi buat baik aja. Ya, benar-benar banget ya. Oke, itu dia. Berarti ada beberapa klasifikasi juga visi dan misi yang sama. Itu jadi ketika visi dan misi yang nggak sesuai itu bisa di cut off gitu ya, Bim ya. Berarti kayaknya belum waktunya gitu. Bim, ada pertanyaan iseng nih sebenarnya masuk Bim. Bang Bima ini masih single apa udah nikah? Waduh, wah. Agak berat ini jawabnya. Ya gimana itu? Sedang mencari proses. Ya, tentu Bima mau menikah, ingin menikah, tapi mungkin kalau nanti ada hilalnya, sudah jelas perkara tanggung jawab pribadi dan keluarga ada selesai, itu Bima terbang tuh nanti sama istrinya. Baik, amin. Berarti ini pertanyaannya mewakili ya, semoga tidak jadi hari patah hati juga karena belum gitu ya. Baik keluarga sip, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Bima menjadi seorang relawan gitu ya dengan lika-liku yang sudah Bima jelaskan tadi, sehingga sekarang lebih spesifik kepada membantu para UMKM gitu ya Bima ya. Nah ketika hal ini Bima lakukan, bagaimana perasaan Bima gitu? Kita lebih ke perasaan Bima ketika sudah membantu terjun langsung. Tapi sebelum ke perasaan Bima, ini ada juga pertanyaan yang masuk. Kita coba lihat dulu ya Bim ya. Nah, ketika Bima terjun membantu orang atau para UMKM ini, apakah single fighter atau ada timnya juga Bim? Nah, ini menarik pertanyaannya. UMKM. Kalau UMKM Bima single fighter. Cuman Bima gini, Bima kan paralel sambil Bima ngelakuin segala hal yang Bima ini. Bima tuh suka ngebawa adik-adik junior Bima. Bukan mengkader sih, lebih sederhananya ngajak mereka nabung portofolio. Baik. Nah, orang IT ya, khususnya orang IT ya Bima ketengahkan dulu. Orang IT itu mereka tidak dibayar atas jasa mereka dibayar karena portofolio mereka. Cuman kalau dia mau ambil project belum tentu orang mau bayar dia. Benar Jadi Bima sekali. ajak dia untuk nabung portofolio based on ngebantu orang lain. Iya. Nah, makanya kalau dibilang single fighter pada awalnya ya, tapi kalau ada orang yang mau ikut bantu, gas. Oke, keren banget ya Sama-sama lah menyala bangku. Oke. Dan nggak di IT aja sih Bim, di beberapa profesi juga seperti itu ya. Karena kalau kita masih pemula gitu ya, bakal berharap dibayar secara profesional itu kayak agak susah dengan persaingan sekarang. Jadi mesti harus banyak portofolio. Portofolio bisa didapetin ya dengan cara seperti itu. Kita harus terjun ya bisa dibilang dengan tanpa bayaran mungkin gitu ya, ataupun
Iya, mungkin nominalnya juga nggak gede gitu, tapi memang gitu caranya untuk bisa banyak portofolio gitu ya. Sekarang mah orang ngelihat dulu yang portofolionya, baru tanya rate aja portofolionya ada gitu ya. Bima pengen nambahin nih, gini. Di semua bidang, Gimana? Di semua bidang sekarang tuh sebenarnya ada 2 cara untuk orang dapat portofolio, project atau bikin dummy project. Dummy Baik. project tuh kayak dia bikin project untuk diri dia sendiri, project palsu lah gitu. Iya, baik. Cuman kalau dummy project kan nggak ada manfaatnya karena kayak dia misalkan nge-cloning Tokopedia, apa manfaatnya kalau Tokopedia? Nah, kenapa nggak diarahin aja buat bantu orang lain? Nah itu sebenarnya main idenya tuh. Dia dapat manfaatnya, orang lain dapat manfaatnya. Baik. Gitu. Jadi kebermanfaatannya maksimal gitu ya Bim ya, nggak cuman buat dia aja tapi buat orang sekitar. Dan itu Bima rasakan juga dengan membantu orang, ternyata baliknya ke kita gitu ya Bim ya. Wah, ketika menjadi relawan gitu. Licin banget rasanya. Iya, benar. Ketika membantu orang, Bima tapi pernah dengar cerita juga nih Bima, keluarga sip ya. Sebelum kita ke pertanyaan tadi gimana perasaannya gitu, Bima sempat cerita juga bahwa di saat terjadi bencana Galodo waktu itu beberapa bulan ya, sudah mungkin udah nyaris sebulan yang lalu, Bima sempat diselamatkan. Boleh cerita dong Bima? Benar. Iya, boleh diceritakan dong Bima, karena sempat terselamatkan juga dan merasa apakah ini karena bagian saya menjadi relawan gitu ya. Boleh cerita dong Bim? Itu jam 11 malam pulang dari Payakumbuh tuh. Kayak dua kali kena dua kali di filter sama bencana tuh. Pertama yang banjir yang dekat ada namanya Ayu Badarun namanya. Itu bisa lolos, dan ternyata setelah kami lewat, air tuh membesar jadi orang lain nggak bisa lewat lagi. Jadi lurus terus ke Lembah Anai itu masih lancar aja jalan tuh. Sebenarnya Bima tidak susun ya, cuman sesuatu yang berjalan terlalu mulus ini kan agak apa nih? Iya gitu. Benar ya. Nah, jadi pas sampai ke bawah, pas dekat ada rel kereta api itu, jembatan yang di atas tuh, ada satu kabel putus kayak mecut ke jalan gitu. Hati itu bilang kayak jangan lewat sini katanya. Yang lewat sini putar balik. Nah putar balik, ada beberapa mobil lagi putar balik. Tuh ada mobil yang kemarin sempat viral tuh, dia udah duluan tuh. Maksa buat lewat gitu ya. Ternyata beberapa mungkin nggak sampai 1 menit dari kejadian itu langsung runtuh semuanya. Ya Allah. Itu putar balik. Nah disitulah Bima ngerasa kayak kok beberapa kali diselamatin dari bencana ya gitu. Kayaknya memang Allah tuh sengaja nunjukin kalau kita ngemudahin orang lain, kita dimudahkan juga gitu. Baik. Dan terlebih lagi di bidang kebencanaan gitu. Iya. Dulu biasanya evakuasi malah jadi korban. Kita yang bakal dievakuasi sekarang gitu ya. Dan ternyata memang pertolongan Allah itu datangnya nggak sesuai kemauan kita. Iya. Itu ya. Tapi kapan Allah mau ngasih bantuannya, dan itu yang Bima rasakan kemarin gitu. Mungkin bantu orangnya udah 2-3 tahun yang lalu nih, tapi ternyata bantuan Allahnya datangnya hari ini gitu ya. Masya Allah. Ini ya bisa ditelaah, dianalisa oleh orang yang mampu berpikir sebenarnya Bim gitu ya. Jadi rasa syukurnya semakin meningkat. Menarik ya keluarga sip ya, kalau kita dengar cerita Bima itu kayak merinding gitu loh keluarga sip. Ini the real, bahwa ternyata di saat menjadi seorang relawan, bantuan Allah nih yang langsung bakal datang ke kita gitu ya Bima. Oke, kita ke perasaan Bima lagi nih Bima. Perasaan Bima ketika sudah menjadi spesifikasi di relawan membantu problem solver bagi para UMKM. Bima, perasaannya seperti apa ini Bim? Rasanya tuh besar kali hati untuk rasa, karena gini Kak, pertama kali Bima ngerasain bantuan Bima tuh ada manfaatnya ketika orang tuh mulai akselerasi bisnis itu mulai kenceng gitu. Bima ngerasa rasanya kemarin bantu hal yang nggak seberapa di Bima kerjain, ternyata bantuan di tempat yang tepat. Itu tuh sama kayak kita datang ke bawa air 1 gelas ke orang yang kehausan di tengah gurun. Dia sangat amat bersyukur tuh. Dan Bima ngelihat dampaknya langsung gitu, manfaatnya langsung. Di situ Bima ngerasa dapat nih kecanduan baru nih gitu. Akhirnya candu. Dan di balik itu semua, ini nggak tahu nih manfaat langsung atau tidak ya. Setiap kali ada UMKM yang terbantu, Bima deal project di luar sana yang mungkin yang Bima kerjain yang sama. Misalkan Bima ada pernah bantu teman, dia punya usaha, bukan teman sih, dia punya usaha rajut gitu. Dia punya usaha rajut gitu. Jadi Bima kasih nih company profile nih tentang yang itu kan. Beberapa saat kemudian ada orang minta project yang sama yang harganya sangat besar menurut Bima untuk sesuatu yang Bima sudah kerjakan tadi ya. Baik. Jadi Bima ngerasa kayak, ini kemarin
perasaan masih ngasih orang gitu. Ternyata tahu-tahu ada orang yang datang butuh minta hal yang sudah Bima kerjakan. Jadi benar-benar cuma nerima duit aja lagi, nggak ngerjain. Masya Allah. Karena udah Dan itu nominalnya gede banget gitu dalam Karena artian. project IT ya. Gitu. Iya, balasannya itu 2-3 kali 4-5 mungkin lipat gitu ya dari nominal yang kita kasih gitu ya Bima. Dan ini keluarga sip kayaknya kita semakin sadar ya bahwa ternyata kebaikan itu baliknya ke kita. Jadi nggak usah takut berbuat baik gitu ya. Bima ngerasanya gini Kak, pada akhirnya ngebantu orang lain itu sama halnya kita ngebantu diri sendiri di masa depan. Masya Allah, luar biasa. Baik keluarga sip, nanti kita lanjutkan kembali karena makin kesini makin seru pembahasannya. Dan nanti pertanyaan yang masuk kita akan jawab satu persatu ya. Dari sini kita ke Maher Zain keluarga sip dengan Free Palestine spesial untuk Anda. Pastikan masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dengan Ahmad Syaulina Dima ya, atau panggilan Bima, Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI Sumbar. Dan masih dengan pembahasannya terkait dengan lika-liku perjalanan seorang relawan kebencanaan dan kemanusiaan. Di segmen terakhir kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam juga kebersamaan kita keluarga Sip ya. Di segmen sebelumnya ini sempat membahas terkait dengan bagaimana lika-liku perjalanan Bima lebih spesifik sebagai relawan yang membantu problem solver ya. Ini di para UMKM gitu. Dan kali ini ternyata keluarga Sip tadi sempat cerita-cerita juga sama Bima semenjak atau sejak menjadi seorang relawan itu pasti banyak beda persepsi dan lain sebagainya gitu ya, beda cara, beda teknik, beda pandangan gitu ya Bima ya. Nah, dinamika seperti apa yang Bima rasakan selama menjadi relawan ini Bima? Boleh cerita juga ini. Karena mungkin ini ladang rezeki orang lain ya. Karena kita kan niatnya ngebantu, tapi ada orang lain yang mencari nafkah di sana. Gitu. Oke, baik. Dia ngelihatnya kayak ini nggak sepatutnya dibantu, ini kan bisa diduitin kata dia. Tapi kan tidak semuanya orientasi uang. Bima juga tidak naif untuk bilang kayak Bima tidak mau uang. Bima bangun ini karena uang kan gitu. Semuanya gitu. Cuman dinamika itu adalah Bima akhirnya beradu sama orang-orang yang rasa benar. Ini pahit. Menurut Bima pahit sekali rasanya berantem sama orang benar, karena sama-sama benar. Jadi Bima pikir kayaknya ada yang harus dibenahi dari setidaknya lingkungan Bima ya, atau setidaknya Bima pengen dunia Bima gitu. Karena yang Bima pahami, kebenaran tuh jangan di depan kita. Karena kalau kebenaran kita taruh di luar diri kita, kebenaran tuh bisa beradu sama kebenaran orang lain. Karena tuh pada akhirnya 6 di kita kan 9 di orang kalau ada depan kan. Jadi kayaknya output dari kebenaran yang harus keluar dari diri kita. Kebenaran tuh kayak, kalau Bima analoginya tuh, kebenaran tuh kayak dapurnya rumah makan. Kan ada rumah makan atau warteg atau apalah yang dapurnya di depan. Biar terlihat cantik, elegan, mewah, dia punya banyak resource gitu. Kalau dapurnya di depan, mungkin dia kelihatan cukup atas segalanya. Cuma orang yang baru masuk kepanasan kan. Nah, harusnya bukan dapurnya yang di depan, bukan kebenaran yang di depan, tapi dapurnya taruh belakang, output atau hasil kerja dari dapur ini bawa ke depan. Hasil dari dapur kan makanan. Makanan itu yang dibawa ke depan gitu. Kenapa? Karena kebaikan sebagai output dari kebenaran, kebaikan gak akan beradu gitu. Aku doain kamu, kamu doain aku balik. Itu gimana cara berantem gitu? Apa ini doan gue gitu? Kan gak mungkin ya gitu. Iya benar banget. Gue naikin haji lo kan, nggak mungkin dia cakaan gitu, bekok baliin Alphard gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi pada akhirnya Bima ngerasa kayak setidaknya kita harus paham bahwasanya kebenaran tuh ya udah simpan di diri masing-masing aja lagi. Kebaikan yang harus kita bawa keluar dari diri kita. Nah, dinamika Bima rasain itu. Baik. Nah, karena orang ngerasa benar semuanya, jadi jangan diperdebatkan lagi itu. Baik. Nah, berangkat dari kebaikan yang Bima maksud. Apa ini menjadi sebuah kebiasaan? Kenapa Bima ya masih stay lah gitu ya, stay cool menjadi seorang relawan, masih konsisten, masih istiqomah gitu. Apakah berawal dari hal ini atau bagaimana Bima? Ada kutipan dari buku Atomic Habits namanya. Dia bilang gini, untuk menjadikan sesuatu menjadi otomatis, buat ia menjadi kebiasaan. Itu sama kayak kita napas kan manual ya. Saking biasanya kan jadi otomatis. Nelen air ludah kan juga manual. Aduh, jadi manual lagi. Nelen air ludah tuh juga manual. Saking biasanya dia jadi otomatis. Kebaikan pun Bima pikir demikian. Saking biasanya dia jadi otomatis gitu. Kebaikan otomatis ini sebenarnya kayaknya kayaknya ini akan nyelamatin kita di surga nanti. Amin. Kita bisa tahu, kita bisa jadi kita nahan pintu pas keluar dari ATM, itu yang jadi ladang rezeki kita.
Kita nggak tahu kan orang lain masuk, orang mau masuk kita keluar kan, kita tahan pintu, kita kan nggak tahu. Atau ngerapin sendal orang depan masjid mungkin gitu, atau nyelamatin helm jatuh dari motor, mungkin kita nggak tahu kebaikan mana yang pada akhirnya yang akan kita panen. Tapi setidaknya membiasakan diri untuk kebaikan itu nyelamatin kita dunia maupun akhirat. Masya Allah, luar biasa keluarga sip ya, membiasakan diri berbuat kebaikan, menyelamatkan diri dunia dan akhirat gitu ya. Semoga ini menjadi suatu hal yang menginspirasi kita semua. Bima, sebelum kita closing, boleh kita mintakan closing statement-nya Bima? Closing statement. Ya. Kalau dari Bima gini sih, kebaikan itu tuh mungkin konsepnya sama kayak Bima mention tadi, kayak nanam pohon jati ya gitu. Iya. Pohon jati itu secara filosofis dia ditanam bukan untuk dipanen sekarang. Nah tapi kebaikan pun demikian gitu. Tugas kita tuh nanam aja. Yang panen tuh orang-orang setelah kita nanti, setelah kita. Kebaikan pun bukan di kehidupan kita, di kehidupan selanjutnya juga gitu. Nah maka atas apapun kebaikan yang telah kita lakuin sekarang, itu adalah tugas kita. Yang panen itu udah diatur sama yang di atas gitu. Jadi kalau kebaikan jangan sampai ternodai juga kebaikan teman-teman. Misalkan pernah rasanya dikecewain sama orang karena buat baik, tahu-tahu hasilnya nggak sebegitunya, tetap aja lakuin aja kebaikan, karena pada akhirnya ngebantu orang lain sama halnya kita ngebantu diri kita di masa mendatang. Baik, luar biasa ini keluarga sih ya, seorang anak muda inspiratif yang hadir bersama dengan kita di hari ini ya. Dari lika-liku perjalanannya menjadi seorang relawan, ternyata merubah Bima begitu matang hari ini secara emosional, pikiran gitu ya, sehingga terjun menjadi lebih spesifik sebagai problem solver untuk membantu orang lain memaksimalkan dirinya gitu ya, sehingga semakin banyak orang terbantu gitu. Bima, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah sempat hadir di sini. Ini merupakan suatu hal yang sangat menginspirasi kita semua. Keluarga Sip Anda di rumah juga, mohon maaf pertanyaannya nggak bisa kita jawab satu persatu gitu ya keluarga Sip ya. Nanti boleh langsung follow aja kali ya Instagramnya Bima di Ahmad Shaulina Dima gitu ya. Nanti Anda bisa langsung tanya-tanya atau konsultasi soal bisnis, akselerasi bisnis Anda bisa banget sama Bima gitu ya. Dari situ keluarga Sip, Bima sukses selalu dengan perjalanannya, tetap komitmen istiqomah dengan menjadi seorang relawan gitu ya Bim. Dia itu saja keluarga Sip ya, kita mohon undur pamit diri. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.